PPH di Indonesia pakai sistem self-assessment. Artinya, kita wajib pajak diberi kepercayaan untuk hitung, setor, dan laporkan pajak sendiri. Siapa yang kena? Orang pribadi dan badan usaha. Apa saja objeknya? Gaji, laba usaha, bahkan hadiah pun bisa dikenai PPH. Tarifnya berapa? Untuk orang pribadi progresif, dari 5% sampai 35%. Untuk badan usaha, umumnya 22% dari laba bersih. Prosedurnya gampang, cukup lewat pemotongan, penyetoran, dan pelaporan SPD bulanan atau tahunan. Ingat, PPH adalah sumber utama untuk pembangunan negara. Yuk, jaga kepatuhan pajak kita. Pernah bingung kenapa belanja jadi mahal karena PPN? Yuk, kita bedah rahasianya dalam 4-10 detik. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi. Dikenakan saat penyerahan barang, jasa, dan impor barang di Indonesia. PPN bersifat tidak langsung dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP, tapi akhirnya ditanggung konsumen. Ini juga pajak multistage di setiap rantai produksi. Contohnya seperti belanja di toko, jasa konsultasi, atau pembelian barang dari luar negeri. Semua kena PPN. Perhitungannya pakai sistem kredit method. Kurangi pajak masukan yang dibayar saat belanja bisnis dari pajak keluaran yang dipungut dari penjualan. Di PPN itu pajak atas konsumsi yang kita bayar. Punya tanah atau rumah? Tentu saja, tapi tahukah kamu apa pajak yang wajib dibayar setiap tahun? Ini dia pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan di Indonesia. Objek pajaknya meliputi rumah, ruko, tanah kosong, hingga gedung perkantoran. Pengelolaannya terbagi. PBB P2 dikelola daerah, sedangkan sektor tertentu seperti perkebunan tetap oleh pemerintah pusat. Jumlah pajaknya ditentukan oleh nilai jual objek pajak atau NJOP yang bergantung pada lokasi, harga pasar, dan peruntukan tanah. Wujudkan tanggung jawab sebagai warga negara dengan membayar PBB tepat waktu untuk kemajuan kita bersama. Sering bingung sama pajak saat beli rumah? Kenalin, ini BPHTB, pajak yang wajib dibayar saat kamu dapat hak atas tanah dan bangunan. BPHTB berlaku saat ada transaksi jual beli, hibah, warisan, bahkan lelang dan pemasukan properti ke perusahaan. Jenis hak yang kena pajak ini meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Dasar pengenaannya adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP, yaitu harga transaksi, dikurangi potongan pajak, tidak kena pajak. Meski menggunakan sistem self-assessment, kamu tak perlu khawatir. Prosesnya bisa dibantu oleh notaris atau PPAT saat transaksi. Yuk, pastikan transaksi propertimu aman dan legal. Pajak BPHTB adalah langkah mendekatkanmu pada rumah impian. Sering pusing cari meterai di saat genting? Atau kebingungan dengan prosedur bea meterai yang rumit? Tenang, yuk kenalan dengan bea meterai. Pajak atas dokumen pentingmu, dengan tarif tetap Rp10.000 sejak 2021. Kini, prosesnya jadi lebih mudah dan modern dengan e-meterai. Meterai elektronik dari Peruri yang punya kekuatan hukum sama dengan meterai fisik. Cukup gunakan kode QR unik ini untuk dokumen digitalmu. Proses cepat, aman, dan tervalidasi resmi. No more hassle. Digitalisasi bea meterai bersama DJP dan Peruri mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak untuk Indonesia yang lebih efisien. Pajak daerah versus retribusi, apa bedanya sebenarnya? Yuk, kita bedah satu persatu. Semuanya diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2022. Pajak daerah adalah kewajiban yang bersifat memaksa dari kita kepada daerah, tanpa ada imbalan langsung. Berbeda dengan retribusi daerah, yang kita bayar sebagai imbalan atas jasa atau izin khusus dari pemerintah daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah kita.